Halo teman-teman, salam sehat selalu bagi kita semua. Senang kita bisa berjumpa kembali dengan saya Bli Gede Eka di channel Salam Sehat Selalu. Teman-teman, pagi ini saya ingin membagikan sesuatu yang sederhana, tetapi memiliki dampak yang luar biasa dalam proses kesembuhan kita. Teman-teman, di antara kita tentunya ketika mengalami sakit ini kita sudah banyak sekali berdoa. Mungkin siang, malam, pagi, petang kita berdoa meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit kita. Tetapi ada banyak di antara kita yang mengeluh kenapa sudah berdoa tetapi kok tidak kunjung sembuh juga, salahnya di mana? Bahkan ada teman yang berpikir, waduh Tuhan tidak sayang sama saya. Atau ini hukuman Tuhan, mungkin selama ini saya sudah berbuat banyak dosa pada Tuhan. Teman-teman, ya oke lah, saya tidak mau menjudge teman-teman tentang hal itu. Ya, itu mungkin perasaan kita ya. Tetapi pagi ini saya mau memberikan sesuatu yang mungkin jarang kita ingat ya. Ketika kita mengalami kesulitan, sakit penyakit, mungkin hal ini mungkin sulit untuk kita lakukan. Tetapi saya mau katakan satu hal ini sangat penting. Ketika kita berdoa, kita penting untuk melakukan hal ini. Selain kita memanjatkan doa-doa kita, menaikkan pergumulan-pergumulan, permohonan-permohonan kita pada Tuhan, satu hal ini tidak kalah penting kita lakukan ketika kita berdoa, teman-teman. Dan ini yang saya katakan tadi sangat berpengaruh nantinya dalam proses kesembuhan kita. Apa itu, teman-teman? Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan, selain kita menaikkan atau memanjatkan pergumulan, persoalan, sakit penyakit kita kepada Tuhan, selain membawa itu kepada Tuhan, kita seringkali lupa apa? Lupa mengucap syukur, teman-teman. Wah, bagaimana mungkin saya sedang sakit mengucap syukur sama Tuhan? Aneh-aneh aja Bli Gede ini. Mungkin ada dari kita yang berpikir begitu. Tapi saya mau katakan, mengucap syukur itu hal yang penting sekali. Kenapa? Karena mengucap syukur sebenarnya adalah wujud dari iman kita. Banyak di antara kita, ya termasuk saya dulu, berdoa tanpa iman. Saya hanya mengeluh pada Tuhan, tetapi saya tidak percaya sama Tuhan. Ya, saya tidak yakin bahwa Tuhan berkuasa menolong saya. Sehingga saya seringkali takut, saya seringkali cemas, saya seringkali panik ketika berdoa. Bahkan habis doa tiba-tiba sesak muncul. Habis doa tiba-tiba pikiran saya jadi tidak enak. Karena ketika saya berdoa, saya tidak percaya sama Tuhan walaupun saya berdoa pada Tuhan. Nah, bagaimana kita menyatakan kepercayaan kita pada Tuhan ketika kita berdoa, meskipun kita sedang sakit, yaitu dengan kita bersyukur, teman-teman. Jadi ketika kita berdoa, kita naikkan syukur pada Tuhan, karena kita tahu yang pertama, Tuhan berkuasa menolong kita. Kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah diam, yang tidak pernah membiarkan kita. Jadi ketika kita bangun pagi misalnya, atau sebelum tidur, atau kapan saja kita berdoa, katakan pada Tuhan terima kasih. Sampai hari ini saya masih bisa bernafas lega walaupun sering sesak, sering begah, tapi masih bisa hidup, masih bisa bertahan, ini karena kemurahan Tuhan. Yang kedua, bersyukur atas apa yang Tuhan izinkan terjadi. Teman-teman, sakit ini menurut saya, teman-teman, mungkin saya berbeda pendapat dengan beberapa teman yang merasa bahwa melalui sakit ini Tuhan menghukum. Kalau saya justru melihatnya berbeda sekarang ya, setelah saya mengalami proses yang begitu panjang, saya justru melihat bahwa melalui sakit ini Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup saya. Dan saya sudah melihat banyak hal yang Tuhan buat dalam proses hidup saya sampai sekarang. Saya bisa pulih lagi, sehat lagi. Ternyata Tuhan punya rencana-rencana dalam hidup saya. Jadi yakini itu, teman-teman, bahwa sakit yang teman-teman alami ini bukan Tuhan sedang menghukum, tapi Tuhan sedang proses kita untuk jadi lebih baik lagi. Ya, jadi senang kan kalau kita diperhatikan Tuhan seperti itu, Tuhan proses kita. Karena nanti setelah teman-teman selesai dengan proses ini, teman-teman akan naik ke level yang lebih tinggi. Ya, setidaknya iman kita lebih dewasa, iman kita lebih kuat,
hubungan kita dengan Tuhan lebih baik. Mungkin selama ini kita jauh dari Tuhan, kita tidak mau dengar-dengaran akan Tuhan. Nah, dengan sakit ini Tuhan mau kita dekat. Karena kita semua suatu saat akan kembali kepada Tuhan. Ya, karena itu kita tidak bisa jauh daripada Tuhan. Kita harus mulai belajar dekat dengan Tuhan. Dan saya rasakan itu, teman-teman. Dan yang tidak kalah penting, sebenarnya di balik semua ini ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Selain dalam hal rohani tadi, juga dalam kehidupan kita. Saya sudah merasakan apa rencana Tuhan. Memang saya waktu sakit hancur-hancuran. Saya kehilangan pekerjaan, ekonomi saya sangat sulit, hancur. Tapi sekarang, setelah saya melewati proses kehidupan ini, melalui sakit asam lambung ini, saya melihat bahwa Tuhan punya rencana. Jadi melalui asam lambung saya disiapkan untuk hal-hal yang lebih tinggi, hal-hal yang lebih besar dari yang dulu yang saya banggakan. Tapi ternyata sekarang itu kecil sekali buat saya. Dibanding dengan apa yang Tuhan buat sekarang dalam kehidupan saya. Saya mendapat banyak tawaran pekerjaan, meskipun pandemi ada saja pekerjaan yang datang, walaupun saya tidak pernah meminta. Ada saja kegiatan-kegiatan dan sebagainya. Dan saya tahu Tuhan menyiapkan saya melalui sakit asam lambung dulu. Ya, jadi teman-teman, saya tidak berpanjang lebar lagi. Ya, saya yakin teman-teman bisa mengerti maksud saya. Jadi teman-teman, mulai sekarang mari kita belajar bersyukur. Apapun yang sedang kita alami saat ini, apapun yang sedang kita hadapi, walaupun berat, saya tahu asam lambung bukan penyakit yang biasa-biasa rasanya. Walaupun ini sebenarnya penyakit biasa, tetapi rasanya luar biasa. Tetapi meskipun teman-teman mengalami sensasi-sensasi yang luar biasa, tetap belajar untuk bersyukur. Ingat bahwa Tuhan sangat sayang pada kita. Tuhan sangat baik pada kita. Dan Tuhan berkuasa menolong kita. Rancangan Tuhan buat kita bukanlah rancangan kehancuran, tetapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kita hari depan yang jauh lebih baik dari hari-hari sebelum kita mengalami sakit ini. Kiranya apa yang saya bagikan ini bermanfaat bagi teman-teman. Saya berdoa teman-teman yang masih berjuang, bergumul, menghadapi sakit ini bisa lekas sembuh. Ya, bisa pulih, bisa normal kembali. Ini doa saya buat teman-teman. Tetap semangat, ya. Walaupun masih dalam proses, tetapi yakinlah bahwa badai pasti akan berlalu. Sakit ini pasti akan teman-teman bisa lewati dengan baik, asal kita percaya pada Tuhan. Ya, dan ingat selalu bahwa asam lambung bukan penyakit berbahaya. Saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga pasti bisa sembuh. Oke teman-teman, demikian video saya. Salam sehat selalu bagi kita semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Semangat!